Pohon mangga keramat. Halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Cerita Misteri. Di segmen kali ini gue gak sendirian. Sekarang gue lagi ditemenin sama sepupu gue, Bella. Hai semuanya, salam kenal, nama gue Bella. Seneng banget bisa nyapa kalian semua. Biar gue sama Diva makin semangat, jangan lupa kalian klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya. Di sini gue juga mau infoin ke kalian kalau mulai minggu depan gue udah gak bisa nemenin kalian di acara cerita misteri. Tapi kalian gak usah khawatir, karena Bella bakal nemenin kalian buat ngebahas soal hal misteri yang lebih seru. Jangan sedih ya guys, masih ada gue yang bakal nemenin kalian. Jadi guys, sebelumnya gue sama Bella dapat email dari penonton di rumah. Jadi dia itu ngalamin pengalaman yang serem banget di rumah saudaranya. Sebelum nyimak ceritanya, gue mau ngingetin kalian buat yang punya pengalaman mistis gitu, bisa banget kirim ke email kastarisentra@gmail.com. Gini guys, ini tempo hari ada cerita kiriman dari widichandra@gmail.com. Sebenarnya sih gue udah baca cerita ini, ceritanya bikin merinding pokoknya. Kadang gue kalau lewat tempat atau jalan yang pohonnya rimbun jadi teringat cerita ini, ngeri deh intinya. Ya sudah, biar gak lama-lama penasaran, gue ceritain ya. Ceritanya ini berdasarkan pengalaman dari Krishna. Jadi beberapa waktu lalu terjadi banjir bandang di kota Malang. Kalian di rumah pasti masih ingat musibah awal bulan November 2021 lalu kan guys? Jadi karena bencana itu keluarga Krishna ini mutusin buat mengungsi di salah satu rumah saudaranya. Kebetulan saudaranya ini punya rumah yang kosong gitu, jadi bisa dihuni sementara. Rumah saudaranya cukup bagus, bahkan Krishna sampai heran, kok rumah sebagus ini gak dikontrakin aja, malah dibiarin kosong? Ayahnya Krishna bilang kalau rumah itu gak laku dikontrakin. Di awal, Krishna sama sekali gak ngeh kenapa rumah sebagus itu gak bisa laku. Sampai akhirnya, Krishna ngerasa ada yang aneh sama pohon mangga di depan rumah saudaranya itu. Krishna gak bisa jelasin apa yang aneh, tapi Krishna ini ngerasa ada perasaan gak enak gitu waktu mandang pohon ini. Awalnya Krishna ngira kalau itu cuman karena gak biasa tinggal di rumah saudaranya. Tapi suatu malam ada sesuatu yang gak lazim terjadi. Di suatu malam ibunya Krishna ini kelihatan aneh banget. Krishna heran lihat muka ibunya datar gitu, tatapan matanya juga kosong. Krishna coba ajak bicara, tapi ibunya gak nyaut juga. Krishna mulai bingung nih, dia coba terus ajak ibunya ngomong, tapi ibunya tetap aja gak nyaut sama sekali. Yang lebih anehnya lagi, ibunya Krishna tiba-tiba lemes, bahkan sampai ngesot-ngesot. Krishna bener-bener gak ngerti apa yang terjadi sama ibunya. Krishna sempat ngira kalau ibunya ngelindur. Ibunya Krishna masih kayak orang linglung, ngesot-ngesot sampai ke halaman rumah dan nyamperin pohon mangga. Krishna udah kelewat panik kan, akhirnya dia manggil ayahnya. Si ayah ini bantuin ibunya bangun kan, sampai berusaha disadarin, dibangunin, tapi tetap aja ibunya masih kayak orang linglung. Kejadian gak lazim itu terjadi sampai beberapa saat guys. Ibunya Krishna ini kayak gak sadar, sampai akhirnya ayahnya bawa si ibu ini masuk ke dalam rumah, didoain segala macem deh. Sampai akhirnya ibunya ini sadar dan kayak kaget. Si ibu ini sama sekali gak inget kejadian waktu dia ngesot-ngesot ke halaman rumah. Krishna jadi mikir, fiksi ini ibu ketempelan makhluk halus. Si ibu cerita kalau sebelum kejadian dia kebangun tengah malam karena pengen ke kamar mandi. Tapi waktu keluar pintu kamar, seperti ada suara yang manggil-manggil dari arah depan. Sejak saat itu ibunya Krishna ini gak inget apa yang terjadi. Sejak saat itu Krishna jadi ngeri banget sama pohon mangga di depan rumah. Tapi karena rumah itu punya saudaranya, ayah Krishna gak berani nembang pohon itu gitu aja. Tapi setelah diskusi sama saudaranya itu, ternyata mereka ngizinin pohon mangga itu ditebang aja. Jadinya ditebang ya pohonnya. Habis ditebang udah aman dong, gak ada gangguan lagi. Gak sampai sana ternyata Diva, masih ada kelanjutannya.
Masih ada lagi? Iya, masih ada hal janggal yang terjadi setelah pohon itu ditebang. Setelah pohon mangganya ditebang, memang gak pernah ada kasus ketempelan lagi. Tapi ada sesuatu yang aneh sama batang pohon yang habis ditebang itu. Batangnya jadi menghitam, seperti habis terbakar. Padahal pohon itu sama sekali gak pernah kebakar. Anehnya lagi, meski sudah menghitam, pohon itu ternyata masih bisa menumbuhkan tunas baru. Ngeri banget. Gue jadi takut mau tanam pohon deket rumah. Sebenarnya nggak apa sih, gimana pun juga pohon berguna untuk melindungi alam. Kalau mau nanam pohon deket rumah, mungkin bisa pohon yang gak terlalu rimbun. Mending gitu ya. Gue nanya nih, lo percaya gak sih kalau tiap pohon ada penghuninya? Kalau gue sih percaya ya, karena setiap tempat, bangunan dan rumah pasti ada penghuni tak kasat matanya. Bener juga. Jadi guys, sebenarnya kejadian mistis yang berkaitan sama pohon mangga itu banyak banget. Bahkan dulu sempat ada kejadian viral di mana ada pohon mangga yang mendesah dan bernafas. Kalau buktinya sih memang belum ada, seperti video dan rekaman aslinya. Ini bisa juga karena faktor alam lainnya, mungkin juga karena gesekan angin. Bisa jadi ya. Tapi serius, pohon mangga emang selalu punya cerita mistis ya? Bener, gue sih pernah denger ya, kalau pohon mangga ini sarang bersemayam genderuwo dan kuntilanak. Padahal gue suka banget sama buahnya. Tapi kalau bahas pohonnya kenapa selalu jadi horor? Bahkan mitosnya, kalau ada yang berani buang air kecil di dekat pohon mangga, bisa kesurupan. Ya ampun Bel, buang air sembarangan itu memang pantangan banget. Dalam agama juga diajarin kan, gak boleh sembarangan. Ya itu tadi alasannya, karena banyak makhluk gaib yang gak kasat mata. Ketika kita sembarangan buang air dan mengganggu kaum mereka, bisa jadi kita bakal dikasih pelajaran sama mereka. Tuh ya guys, jangan sampai sembarangan buang air. Yang cowok-cowok nih biasanya. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara cerita misteri. Untuk kedepannya acara ini bakal dibawain sama Bella. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya guys. Oh ya, buat teman-teman yang ingin sharing kisah horornya bisa kirimkan cerita kalian ke kastarisentra@gmail.com ya. Gue tunggu. Gue sama Bella pamit ya guys. Bye.